Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Nam tayyib ayyuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah berjuang keras membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat sekarang ini, sampai pada saat yang dimana kita merasakan nikmat agama yang Nabi kita SAW telah bawa sampai kepada kita ini Jadi kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan belajar bahasa Arab. Maka pada hari ini kita akan langsung mempelajari buku yang kemarin kita sudah akan bahas, yaitu Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Maka kita akan pelajarin untuk video kali ini kita akan mempelajarin buku Al-Arabiyyah Baina Yadayk jilid satunya jilid 1, buku 1 buku Thalib 1 bagian 1. Nah, jadi teman-teman insyaallah nanti kita belajarnya pakai PDF. Nanti Ana akan tampilkan PDF-nya di layar, dan nanti Ana sertakan voice Ana sebagai bentuk penjelasan gitu. Nanti Anda jelaskan melalui voice. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke PDF-nya. Yuk. Oke, tayyib ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penampakan buku atau sampul awal dari buku Baina Yadayk, kitab yang pertama dan jilid yang kitab yang pertama bagian satunya. Itu bentuknya seperti ini teman-teman, kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi Anda menggunakan PDF nih teman-teman. Kira-kira bentuk aslinya juga seperti ini. Oke, kita langsung saja buka bagian bab pertama dan halaman pertama. Jadi sebelum kita memasuki halaman pertama atau bab pertama juga, di sini ada yang mau Anda terangkan sedikit mengenai rumus. Di sini ada rumus. Nah, oke, di sini kan ada gambar gambar teman-teman atau kalau kita bilang di sini rumzu atau rumus rumus dan makna dari rumus tersebut. Jadi tatkala nanti teman-teman dihadapkan dengan satu rumus atau nanti gambar, maka langsung saja di sini kalau teman-teman melihat ada gambar telinga di sini, maka itu artinya istami. Jadi istami itu artinya kita disuruh atau diperintahkan untuk mendengar atau mendengar dengan seksama. Jadi mendengar sambil memperhatikan. Oke, kemudian di sini setelah gambar telinga, kita di sini ada gambar seperti orang megang teks Di sini artinya ikra. Ikra artinya bacalah. Jadi kalau kita menemukan satu gambar teks seperti ini, maka itu artinya ikra, teman-teman. Jadi kita di situ itu disuruh membaca gitu, disuruh membaca. Kemudian tatkala kita melihat ini lambang atau rumus tangan yang sedang megang pulpen atau pensil tuh, maka di situ itu artinya uktub. Jadi uktub itu artinya kita disuruh untuk menulis teman-teman, untuk menulis. Kemudian di sini ada rumus mata, maka itu artinya unzur. Unzur itu kita disuruh untuk melihat. Unzur artinya melihat. Kemudian di sini ada rumus, ada
gambar seperti seseorang mengeluarkan suara, ya, maka itu artinya takallam. Takallam itu artinya berbicara. Jadi di sini ketika kita berjumpa atau melihat rumus ini atau gambar ini, maka kita dituntut atau disuruh untuk berbicara atau ngomong gitu. Kemudian tatkala kita melihat tanda seperti daur ulang ini, ya, panah yang musing-musing seperti ini, maka itu artinya a'id. Jadi a'id itu artinya ulangi. Jadi kita tatkala kita melihat lambang ini, kita disuruh untuk mengulangi, oke. Mungkin itu aja ya teman-teman, yang rumus yang paling penting yang bisa yang paling penting ya, yang sering juga akan muncul di buku Baina Yadak ini, di buku pertamanya. Oke, kita langsung masuk saja ke bab yang pertama. Jadi al-wahdatu al-ula artinya itu bab pertama, bab yang ke-1 ya, bab pertama ya. Kemudian tema dari al-wahdatul al-ula, bab yang pertama itu at-tahiyyatu wat ta'aruf. Jadi at-tahiyyatu wat ta'aruf itu seperti salam dan perkenalan. Jadi seperti perkenalan gitu ya. Seperti perkenalan. At-tahiyyah itu ini salam gitu. Salam, at-ta'aruf itu perkenalan. Jadi at-tahiyyah wa ta'aruf itu salam dan perkenalan gitu. Terus di sini kita melihat langsung ya. Jadi di Baina Yadaik ini tatkala kita setelah bab yang pertama, kita langsung dihadapkan satu teks ya teman-teman, yaitu satu teks hiwar kalau kita bilangnya dalam bahasa Arab, atau percakapan ya, percakapan. Jadi kita di sini untuk langsung berbicara, jadi teman-teman langsung berbicara, langsung praktek seperti itu. Tapi sebelum kita praktek, kita harus mengetahui dulu rambu-rambu atau rumus-rumus yang sudah dibahas tadi. Jadi di sini ada 3 rumus teman-teman ya. Anda jelaskan dulu 3 rumus. Yang pertama, kita disuruh untuk melihat dulu, unzur, kemudian kita disuruh untuk istami, mendengar dengan seksama, kemudian kita disuruh untuk mengulang-ulang. Jadi di sini ada 3 rumus sekaligus. Yang pertama itu unzur, kita suruh melihat dulu. Maksudnya itu kita disuruh melihat teks, ya, suruh melihat teks yang ada di sini. Kemudian setelah kita melihat, ya, kemudian masuk ke lambang yang kedua itu istami, kita mendengar. Maksudnya apa yang kita dengar? Biasanya itu nanti tatkala sudah dihadapi sama teks ini, nanti si guru itu akan membacakan teks ini, dan si tolibnya atau si muridnya itu mendengar, melihat teks serta mendengar apa yang gurunya katakan atau bacaan teks tersebut. Kemudian lambang yang ketiga itu a'id, yaitu kita untuk mengulanginya. Jadi tatkala si guru memerintahkan kita untuk mengulangi apa yang dia katakan, maka kita disuruh untuk mengulanginya seperti itu. Misalnya kalau guru yang bilang assalamualaikum, ya kan, tatkala gurunya mengatakan assalamualaikum, maka si murid melihat dulu dengan sesama yang mana itu assalamualaikum, kemudian mendengarnya dengan sesama cara pengucapannya, kemudian mengulang apa yang dibaca oleh guru. Oke. Pertama kan assalamualaikum, ya kan, assalamualaikum kata si gurunya, ya kan. Dan si muridnya bilang assalamualaikum juga, mengikuti apa yang gurunya katakan. Oke, di sini ada satu kosakata. Oke, kita akan terjemahkan apa yang ada di dalam hiwar atau percakapan yang pertama ini. Nah,
Jadi saya akan membacakan, nanti teman-teman bisa memutar-mutar atau ya mendengar dengan sesama apa bagaimana juga cara dalam pengucapan dalam bahasa Arab ini. Oke, yang pertama ya. Assalamualaikum. Jadi sini ada dua apa ya teman-teman ya. Sebelumnya di sini ada dua pemeran, yang satu namanya Khalid ya. Yang satu namanya Khalid. Kemudian ini yang Khalid orang pertama, dan orang yang kedua namanya Khalil. Satu namanya Khalid, satu namanya Khalil. Oke. Langsung saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Oke teman-teman ya, mungkin agak kecepatan. Mungkin saya akan ulangi. Oke. Dari pertama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa ulang-ulang lagi rekaman ini ya teman-teman. Oke, sekali lagi ya, Ana akan bacakan sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kira-kira. Jadi untuk perkenalan ini atau hiwar yang pertama ini, kita akan menerjemahkan kita akan menerjemahkan apa arti atau isi dari percakapan yang pertama ini. Oke teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini untuk assalamualaikum serta jawabannya waalaikumsalam. Jadi teman-teman tahu ya, kalau di dalam Islam itu tatkala kita berjumpa dengan orang sesama kita seorang muslim, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan salam dan diwajibkan untuk menjawab salam tersebut. Oke. Kemudian ya ini artinya itu apa ya? Doa ya, doa. Jadi bisa doa. Doa bersupaya doalah yang diajarkan Nabi kita SAW ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim. Kemudian yang berikutnya ismi Khalid ya. Ismi Khalid artinya nama saya Khalid. Jadi ismi itu nama saya, Khalid nama orang. Jadi ismi Khalid, nama saya Khalid. Oke. Ismi Khalid, nama saya Khalid katanya kan. Kemudian Masmuk, di sini ada kata masmuk. Siapa namamu? Gitu. Si Khalidnya nanya nih, siapa namamu? Gitu. Setelah dia memperkenalkan dirinya, bahwasannya nama saya Khalid, ismi Khalid, nama saya Khalid. Dia nanya kembali nih ke lawan bicaranya, Masmuk katanya, siapa namamu? Katanya, Masmuk, siapa namamu? Gitu. Masmuk, siapa namamu? Jadi lawan bicaranya menjawab, ismi Khalil. Ismi Khalil, nama saya Khalil. Jadi sama gitu, sama ismi Khalid, nama saya Khalid. Ismi Khalil, nama saya Khalil. Satu namanya Khalid, satu lagi namanya Khalil. Jadi seperti itu. Kemudian si Khalid nanya lagi nih, kaifa haluk katanya kan? Kaifa haluk? Nih, kaifa haluk? Si Khalid nanya, kaifa haluk? Artinya apa kabarmu? Kemudian ini Khalid bertanya kaifa haluk katanya. Bertanya kepada si Khalil, kaifa haluk? Apa kabarmu atau bagaimana kabarmu? Kemudian si Khalil menjawab bi khairin walhamdulillah. Artinya baik, alhamdulillah katanya. Atau bisa juga dibalik, alhamdulillah bi khair. Kemudian si Khalil menyambung ya, wa kaifa haluka? Wa kaifa haluka anta katanya. Artinya
seperti yang tadi yang ditanyakan si Khalid, apakah kabarmu, katanya kan. Kemudian si Khalid menjawab bi khairin walhamdulillah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita ulang ya. Jadi kira-kira hiwar atau percakapannya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke hiwar yang masih hiwar yang pertama, al-hiwar al-awwal, tapi bagian yang ba. Itu sama juga sama seperti yang di atas. Cuman yang membedakannya adalah kalau si percakapan yang udah kita baca tadi itu lawan bicara dan orang yang berbicara tadi laki-laki. Adapun yang kedua ini ya lawan bicara dan orang yang berbicara ini perempuan gitu. Oke, kita baca di sini ada Khawlah sama Khadijah. Sini ada Khawlah dan Khadijah. Sama seperti yang di atas, nggak ada perubahan dalam bentuk kosakata kecuali sedikit. Seperti itu. Oke, kita baca dulu. Di sini Khawlah. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam. Khawlah, ismi Khawlah. Masmuk. Nah, di sini tadi kan yang membedakan antara yang di atas dan di bawah ini. Kalau yang di atas ini tadi, oke, dia bertanya masmuk, masmuka maksudnya, masmuka. Tatkala objek kita itu laki-laki, ya, maka kita tatkala menanyakan namanya, maka menggunakan ka, masmuka. Tatkala objek lawan bicara kita itu perempuan, maka kita harus merubahnya menjadi ki, masmuki. Jadi kalau untuk laki-laki tadi masmuka dan untuk perempuan itu masmuki, seperti itu. Kalau ingin menanyakan nama gitu. Kemudian si Khadijah menjawab ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Khawlah, kaifa haluka? Atau Khadijah, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah, katanya. Dan di sini juga perbedaannya, ya, wa kaifa haluki. Tadi kan kita udah baca bahwa di sini kaifa haluka ya di di percakapan yang pertama. Di sini kaifa haluka anta. Maka tatkala objek bicara atau lawan bicara kita laki-laki, maka kita bertanya dengan kaifa haluka anta. Tapi tatkala lawan bicara kita adalah perempuan, maka kita menggantinya kaifa haluki anti. Jadi kalau untuk lawan bicara yang laki-laki kita menggunakan kaifa haluka anta. Tatkala lawan bicara kita perempuan, maka kita gunakan kaifa haluki anti. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke al-mufradat. Ya, al-mufradat. Di sini ada ada gambar dan juga sebuah ibarah. Kalau kita bilang ibarah itu adalah ungkapan ya. Di sini ada gambar laki-laki. Di sini saya tunjukkan, di sini ada gambar, di sini ada gambar juga, di sini ada gambar, di sini ada gambar, gambar dan gambar. Nah, jadi setiap gambar ini ya memiliki ibarahnya masing-masing ya. Contoh ya. Di sini ada kaifa haluka ya. Nah, maka seperti inilah gambarnya. Kalau misalnya lawan bicaranya itu laki-laki, maka kita nanyanya pakai kaifa haluka. Nah, dan juga di sini apabila lawan bicara kita perempuan seperti yang digambarin tadi, maka kita menggunakan kaifa haluki. Oke. Begitu juga dengan bahasa Arab itu membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia ya, kamu itu kan nggak ada tidak ada membedakan mana laki-laki mana perempuan. Cuman kalau di bahasa Arab di sini ada perbedaannya.
Misalnya contoh di sini kan ada kata anta. Jadi anta itu artinya kamu, cuman untuk laki-laki. Terus kalau misalnya anti, artinya juga kamu, cuman itu untuk perempuan. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang kalau udah pernah masuk madrasah mungkin sudah paham. Kemudian di sini di di gambar yang kedua, ini sudah kita bahas di atas tadi di hiwar, di percakapan tadi. Mas muka, maka siapa namamu? Maka mas muka itu diperuntukkan untuk lawan bicara kita yang laki-laki. Tatkala kita ngomong sama teman kita laki-laki dan bertanya siapa namanya, mas muka, maka pakai k, mas muka, siapa namamu? Tapi tatkala lawan bicara kita perempuan, maka tatkala kita ingin menanyakan namanya menggunakan mas muki. Jadi seperti itu, menggunakan mas muki. Kemudian di sini ada latihan ya, ada latihan. Di sini ada latihan yang pertama. Di sini kita disuruh untuk sil bainal ibarati was surati al munasibah. Kita disuruh untuk mencocokkan antara gambar dengan ibarat. Maksudnya mencocokkan gambar dengan ungkapan yang udah kita terangkan tadi. Oke, jadi di sini akan saya bantu ya. Di sini ada di sini ada gambar, di sini ada gambar juga, gambar. Dan di sebelah gambar tersebut ya ada ibarah, ada ungkapan juga. Ini juga ada mufradat, ada ungkapan dan ungkapan. Oke, di sini kita disuruh mencocokkan nih. Kita disuruh mencocokkan mana yang cocok. Nah, seperti itu. Kita disuruh mencocokkan. Di sini misalnya saya kasih contoh ya. Jadi untuk untuk gambar yang pertama itu cocoknya ke ibarat yang mana? Oke, di sini ada gambar yang pertama ini perempuan. Di sebelahnya ada ibarah. Yang mana yang cocok untuk gambar yang pertama ini? Mas muka atau mas muki? Jadi di sini jawabannya mas muki. Ya, jawabannya mas muki. Kenapa mas muki? Karena dia perempuan. Mas muki kan siapa namamu? Kan? Cuman kita nanyanya ke lawan bicara kita yang perempuan. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini yang mana yang cocok? Yaitu mas muka. Oke, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini ada seorang pria menunjuk seorang pria. Yang mana yang cocok? Anta atau anti? Maka di sini jawabannya adalah anta. Kemudian di gambar yang keempat, di sini ada seorang wanita menunjuk seorang wanita. Yang mana yang cocok? Apakah anta ataukah anti? Maka di sini jawabannya yang cocok adalah anti. Gitu. Artinya anti artinya kamu. Oke. Kalau anta kamu untuk perempuan, untuk laki-laki, kalau anti kamu untuk perempuan. Kemudian di sini ada gambar yang kelima. Mereka nih salaman ya. Gambar yang kelima ini perempuan bersalaman. Di sini ada dua ibarah nih, kaifahaluka dan kaifahaluki. Maka untuk gambar yang pertama itu yang mana yang cocok? Kaifahaluka atau kaifahaluki? Maka jawaban untuk gambar yang kelima adalah kaifahaluki. Kemudian yang untuk gambar keenam itu kaifahaluka. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk latihan yang kedua, di sini latihan yang kedua, kita disuruh untuk menjawab nih. Kita menjawabnya sesuai yang udah kita yang udah kita baca teksnya gitu. Seperti itu. Kita disuruh menjawab. Itu jadi sesuai sesuai dengan teks. Misalnya kalau kita ditanya nama kita, maka kita menggunakan nama kita masing-masing lah ya. Contoh ya, di sini katanya assalamualaikum. Nah, tatkala kita ditanya nih assalamualaikum, kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, mas muka. Nah, tatkala ada orang yang menanyakan kepada kita dan kita tuh laki-laki, ya, mas muka katanya. Nah, kita jawab apa yang kita jawab? Sesuai yang dengan yang percakapan yang udah kita bahas tadi. Tatkala ada orang yang bertanya mas muka, maka ismi, misalnya kan nama saya Ismail kan, ismi Ismail misalnya. Kalau misalnya namanya Muhammad ya ismi Muhammad. Kalau misalnya namanya Ahmad berarti ismi Ahmad. Kalau misalnya kita
laki-laki. Kemudian yang ketiga, kaifa haluka? Misalnya kalau ada orang yang bertanya kepada kita kaifa haluka, maka kita jawabnya seperti yang udah kita baca hiwarnya. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Kalau ada yang nanya kaifa haluka, apa kabarmu? Maka kita menjawab bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah baik atau baik alhamdulillah artinya. Kemudian ismi. Kalau di sini ada ismi titik-titik. Kira-kira jawabannya itu apa? Jadi di sini kita jawabannya bebas ya. Kalau misalnya ismi Muhammadun, kalau misalnya namanya Muhammad berarti ismi Muhammadun, ismi Ismail misalnya ismi Fatimah, ismi Fatimah ya ismi Fatimah gitu. Kemudian yang kelima sama juga sama yang nomor 1. Gitu. Kalau ada yang bertanya assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Kemudian yang keenam masmuki. Terkala ada seseorang yang bertanya kepada kita masmuki, dan orang yang dan kita seorang perempuan, maka kita jawabnya pakai nama perempuan juga misalnya. Kan nggak mungkin ya saya yang jawab saya Fatimah, kan saya bukan perempuan. Jadi kata masmuki itu ditujukan diperuntukkan untuk lawan bicara yang perempuan, untuk lawan bicara perempuan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nanya masmuki, maka kita jawab ismi Khadijah, misalnya ismi Khaulah atau ismi Fatimah atau ismi siapa gitu. Ismi Siti misalnya kan. Itu. Kemudian yang ke-8 juga seperti itu, ismi titik-titik. Terserah mau jawabnya terserah, tapi pakai nama sendiri-sendiri. Ismi misalnya ismi Muhammad, ismi Ahmad, ismi seperti itu. Jadi ismi itu artinya nama saya. Jadi tinggal nambahkan aja nama kamu di situ gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada hiwar lagi. Hiwar al-hiwarusani, ini hiwar yang kedua tapi bagian yang alif. Oke, di sini kita bahas juga. Jadi kita main cepat aja. Di sini ada Muhammad dan Syarif ya. Di sini ada Muhammad, di sini ada Syarif. Oke, kita langsung aja ya. Nanti kita langsung aja karena udah kita jelaskan di hiwar yang pertama dan kedua tadi. Oke, langsung saja nanti saya kasih tanda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan katanya. Oke. Jadi di sini kita akan Jadi teman-teman fokus untuk mendengarkan percakapan yang sudah saya bacakan tadi. Nanti teman-teman lihat benar-benar kata-katanya, kemudian didengar benar-benar bagaimana cara pengucapannya. Nanti kemudian teman-teman ulang-ulang ya, biar supaya terbenak gitu ya di dalam memori. Jadi bisa kuat hafalannya. Ini bukan untuk menghafal ya, tapi untuk dipraktekkan juga gitu. Jadi artinya ini tadi ya. Artinya yang pertama assalamualaikum. Jadi assalamualaikum udah tahu lah ya teman-teman ya jawabannya. Apa artinya? Jadi assalamualaikum tadi apa? Keselamatan untuk kamu. Ini doa ya, doa. Waalaikumsalam jawabnya. Min aina anta katanya di sini kan. Min aina anta. Jadi min aina anta itu artinya kamu dari mana gitu. Kamu dari mana? Jadi dia nanya asal nih, min aina anta, kamu dari mana gitu. Min aina anta, kamu dari mana? Terus si Syarif menjawab, ana min Pakistan. Katanya ana min Pakistan, saya dari Pakistan katanya. Saya dari Pakistan. Terus si Muhammad nanya balik nih ke Syarif ya. Nanya, bukan nanya balik, nanya lagi nih ya.
Hal anta Pakistani katanya. Hal anta Pakistani, apakah kamu orang Pakistan gitu katanya. Orang Pakistan katanya. Hal anta Pakistani, Pakistani, apakah kamu orang Pakistan katanya. Ya, jawabnya. Jadi Syarif menjawab, "Naam." Ya. Ana Pakistani katanya. Saya orang Pakistan katanya. Terus wama jinsiyatuka anta. Si Syarif nanya ke Muhammad nih, wama jinsiyatuka anta. Dia nanya, kamu warga negara apa, atau kamu orang apa? Kalau Indonesia kan biasanya bilang gitu kan, kamu orang apa ya kan? Nah, kita bilang ya, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak ya kan. Tapi tatkala orang Arab nanya wama jinsiyatuka, itu biasanya bukan qabilah ya. Maksudnya asal gitu, orang mana, orang dari negara mana gitu. Wama jinsiyatuka anta. Jadi kamu tuh apa kewarganegaraanmu? Seperti itu. Kalau di Indonesia kan kita bilang kamu orang apa, kamu orang mana gitu ya kan. Asal negara yang maksudnya ditanya kan. Kemudian jawaban Muhammad di sini ana Turkiyun katanya. Ana Turkiyun katanya. Saya orang Turki. Ana min Turkiya katanya. Saya dari Turki katanya. Ahlan wa sahlan kata si Syarif. Selamat datanglah gitu. Ahlan wa sahlan itu ibarat tatkala ada ada orang yang datang ya. Ada orang yang datang atau bertamu, ahlan wa sahlan ya, selamat datang gitu artinya, selamat datang. Oke. Jadi ana ulangi lagi artinya assalamualaikum waalaikumsalam itu enggak kita artikan min aina anta. Oke. Di sini ana garis ya, min aina anta, kamu berasal dari mana. Oke, gitu aja ya. Kamu dari mana atau kamu berasal dari mana. Ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Hal anta Pakistani, apakah kamu orang Pakistan? Terus jawabannya, "Naam, ana Pakistani." Ya, saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Kamu berwarga negara apa? Kamu orang apa gitu ya. Ana Turkiyun, saya orang Turki. Ana min Turkiya, saya dari Turki katanya. Ahlan wa sahlan. Nah, selamat datang katanya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Jadi di sini tatkala kita dari Indonesia ya, misalnya kalau kita ditanya min aina anta katanya, kamu dari mana? Kita jawab saya min dari Indonesia misalnya. Ana min Indonesia misalnya ya. Ana min Indonesia. Ana itu saya, min itu dari Indonesia ya, Indonesia. Jadi ana min Indonesia. Kalau kita ditanya min aina anta, ana min Indonesia. Terus kalau kita ditanya nih, ma jinsiyatuka, kamu orang apa gitu. Kamu orang apa atau kamu berwarga negara apa? Ma jinsiyatuka, maka kita jawab ana Indonesiun gitu. Bukan ana Indonesia bukan, tapi ana Indonesiun. Jadi kata Indonesia itu tadi diganti gitu ujungnya menjadi yun, Indonesiun misalnya seperti itu. Misalnya contoh ya. Kalau bahasa Arab Jepang ya, Yaban. Bahasa Arab Jepang itu Yaban. Berarti kalau ditanya min aina anta, ana min Yaban. Dan kalau ditanya ma jinsiyatuka anta, ana Yabani gitu. Ana Yabani, saya orang Jepang. Ana Yabani, ana Indonesia. Terus ana Arabi, ana min Arabiyah gitu. Ana min Arabiyah, ana Arabi. Seperti itu. Gitu. Kira-kira begitulah. Kemudian yang percakapan yang kedua ini enggak jauh beda dari percakapan yang pertama ini. Nah, di sini kalau yang percakapan yang pertama ini tatkala si pembicara dan lawan bicaranya itu laki-laki, maka dan yang kedua ini pembicaranya itu perempuan dan lawan bicaranya juga perempuan. Oke, kita langsung aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriah, ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Seperti itu. Jadi artinya nggak jauh beda sama yang di atas. Yang membedakan cuman
dangernya apa, jenis kelaminnya aja gitu. Kita artikan aja ya langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam tadi udah paham lah ya. Kemudian min aina anta, kamu min aina anti, ini nanya ke perempuan ya. Tadi kan anti kan artinya kamu untuk perempuan ya. Min aina anti, kamu dari mana? Ana min Misro, katanya saya dari Mesir katanya. Hal anti Misriyah, apakah kamu orang Mesir? Jawab nih, naam, ya, ana Misriyah, ya saya orang Mesir. Wama jinsiyatuki anti, dan kamu berwarga negara apa? Ana Suriah, katanya saya orang Syria atau orang Suriah. Ana min Suriah, saya dari Suriah. Ahlan wa sahlan, katanya selamat datang. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Ini sih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriah. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman kalau mau tahu artinya lagi bisa diputar lagi rekamannya gitu. Jadi diulang-ulang apa yang tadi sudah dibacakan. Nanti insya Allah kemudian ditatbikkan gitu. Ditatbikkan atau dipraktikkan seperti itu. Oke, kita masuk ke mufrodat. Ya, kita masuk ke kosakatanya. Nah, di sini ada gambar dan ada ibarah. Ada ungkapan ya. Di sini ada gambar dan di bawah gambar itu ya ada ibarah, ada mufrodat kosakata ya. Jadi tatkala lawan bicara kita itu laki-laki, tatkala kita ingin menanyakan dia berwarga negara apa, maka kita menggunakan majinsiyatuka. Dan sebaliknya, tatkala lawan bicara kita itu perempuan, ya, tatkala lawan bicara kita perempuan, maka tatkala kita ingin menanyakan dia berwarga negara apa, maka kita bertanya kepadanya majinsiyatuki. Jadi bahasa Arab saya itu ana, di sini ya ada laki-laki ana, dan bahasa Arab saya untuk perempuan juga ana, sama gitu. Sama, bahasa Arab saya untuk laki-laki dan perempuan itu sama, itu ana. Oke, kita ulang lagi. Tatkala kita ingin bertanya kepada lawan bicara kita yang laki-laki, apa warga negaramu gitu, kamu berwarga negara apa, maka menggunakan majinsiyatuka. Dan tatkala lawan bicara kita itu perempuan dan kita ingin menanyakan dia berwarga negara apa, maka kita tanyakan majinsiyatuki. Jadi untuk laki-laki majinsiyatuka, untuk perempuan majinsiyatuki. Seperti itu. Oke. Di sini ada gambar berikutnya. Ini gambar gambar negara ya, peta negara. Jadi ini itu Pakistan. Jadi bahasa Arab Pakistan tuh Pakistan. Bahasa Arab Turki, Turkiya. Bahasa Arab Mesir itu Misro. Bahasa Arab Suriah itu ya Suriah. Bahasa Arab Suriah itu Suriah. Kemudian dan tatkala di gambar yang berikutnya, tatkala kita ingin menyatakan atau mengungkapkan kalau kita itu berwarga negara ini, jadi seperti itu mudah aja teman-teman. Jadi kita ambil misalnya Pakistan ini ya, misalnya negara kita tuh Pakistan, maka kita tambahkan aja kata Pakistan itu dengan ya mati itu ya, dengan ya mati atau ya tasdid ya, bukan ya mati, ya tasdid seperti ini. Jadi kan asalnya itu kan ini nih, asalnya itu Pakistan nih kan, nggak pakai ya setelah nun nih kan. Jadi tatkala kita ingin mengungkapkan bahwasan kita berwarga negara pada suatu negara, maka kita tinggal nambahkan ya-nya aja gitu. Misalnya kan negaranya Pakistan, berarti kalau misalnya orang Pakistan berarti Pakistani. Begitu juga nih ada Turkiya. Turkiya itu nama negaranya ya kan. Tatkala kita ingin mengungkapkan kalau kita itu warga negara Turki, maka kita mengatakan Turkiyun gitu. Ana Turkiyun atau ana Turki juga bisa. Ana Turki, atau ana Turkiyun.
gitu. Begitu juga nih dengan negara Mesir. Tatkala kita ingin mengungkapkan bahwasannya kita dari kalau kita itu orang Mesir, ya tinggal tambah ya kalau kita laki-laki. Jadi, ini ada perbedaan nih antara laki-laki dengan perempuan yang belum Anda jelaskan. Jadi, tatkala kita ingin tatkala kita ingin memberitahu kepada lawan bicara kita kalau kita itu warga negara ini, kita lihat dulu kita ini laki-laki atau perempuan. Jadi tatkala kita laki-laki, yang saya pernah bilang itu, kalau tatkala kita laki-laki, kita tinggal menambahkan huruf iya setelah nama negara. Nama negara kita, misalnya nama negara kita Pakistan tadi kan, Pakistan. Maka tatkala kita ingin menyatakan kalau kita itu orang Pakistan, maka kita bilang Pakistani. Tapi tatkala kita itu perempuan, maka setelah ya ditambah lagi itu, ditambah tak tamar butoh. Jadi tak tamar butoh ini bentuknya kayak gini, bentuknya kayak H, cuman ada titiknya 2 di atas, seperti itu. Jadi kalau untuk perempuan, kalau kita ditanya majin siatuki, kalau misalnya kita itu perempuan, maka kita bilang ana misriyatun, atau ana pakistaniyatun, atau ana suriyatun. Oke. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu rumusnya ya. Tatkala kita ditanya apa kita berwarga negara apa, kita comot tuh nama negaranya. Tatkala kita laki-laki, yang ditanya laki-laki, maka dia wajib menambahkan ya setelah nama negara tersebut. Tapi tatkala yang ditanya atau yang ditanya kita berjenis kelamin perempuan, maka kita wajib menambahkan ya dan tak tamar butoh. Tak tamar butoh seperti ini gitu. Seperti ini juga. Contohnya misalnya majin siatuki anti, kamu berwarga negara apa? Dia nanya nih. Saya ana misriyatun, atau ana suriyatun, ana indonesiatun, saya perempuan Indonesia. Saya berwarga negara Indonesia, seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham dan tidak pusing. Sebenarnya ini sekilas pandang aja ya, sekilas pandang. Jadi kalau misal yang lebih bagus itu tatkala kita belajar bahasa Arab itu bagusnya itu secara tatap muka ya, bukan seperti ini. Jadi ini seperti pengenalan aja lah, pengenalan. Ya kalau misalnya paham alhamdulillah, kalau misalnya belum paham ya bisa tanya-tanya nanti. Kemudian yang berikutnya ini ada latihan ya. Latihannya seperti yang udah pernah kita lakukan ya, yang udah pernah kita lakukan di atas. Katanya di sini. Katanya di sini sil bainal kalimah wasurah al-munasibah, katanya gabunglah antara kalimat dan gambar yang sesuai, katanya. Kita suruh mencocokkan lah gitu, kita suruh mencocokkan. Jadi di sini saya jawab ya. Kalau misal teman-teman sudah paham alhamdulillah. Di sini ada foto laki-laki. Foto laki-laki. Ini cocoknya mana nih untuk foto laki-laki? Dia cocoknya ke Pakistan atau Pakistaniun. Jadi di sini jawabannya Pakistaniun. Kenapa? Karena dia orangnya gitu. Karena dia orang Pakistan. Di sini ada gambar satu lagi, Pakistan, negara Pakistan. Nah, cocoknya untuk kalimat yang mana atau untuk kata yang mana? Cocoknya ini dia Pakistan untuk nama. Pakistan itu dia negaranya, kalau Pakistani itu orangnya. Begitu juga di sini di gambar yang di bawahnya. Ini orangnya nih, foto orangnya. Yang cocok yang mana? Suria atau Suriyun. Gitu. Yang cocok itu Suriyun. Dan yang di sebelahnya itu negara Suria, petanya itu cocoknya di Suria. Oke. Sekarang teman-teman nih ya, teman-teman jawab lah ya kan. Jawab sebelum Anda menjawab ya. Di situ ada Misro dan Misriyun. Oke. Misro kemana? Misro itu ke peta Misro. Kalau Misriyun ke foto orangnya, foto orang Mesir berarti ya. Terus selanjutnya ini ada Turkiya. Turkiya kemana? Turkiya ke peta Turki. Kalau Turkiyun berarti ke gambar orangnya, berarti dia orang Turki. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada hiwar yang ketiga ya. Mungkin yang hiwar ketiga ini insya Allah kita lanjutin di pertemuan yang berikutnya, karena sudah masuk ke menit ke-30.
Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami, dan apabila ada sesuatu yang kira-kira kurang jelas atau kurang paham, atau ada yang ingin instruksi mengenai penjelasan Ana, silakan aja ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman yang menonton video ini. Wa hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.